dan juga pasar. Lalu dari sini kita lanjutkan untuk melakukan uji di kontestasi di antara para aktor itu seperti apa. Ini kami lihat peternak kecil misalnya dengan peternak skala menengah pada saat akses DOC itu hasil kontestasinya zero sum game karena rebutan mana untuk isi duluan kalau pada saat ingin check-innya sudah masuk pada waktu yang bersamaan. Nah, di sini saling berebut tentu ya kalau tidak punya relasi yang baik dia akan kalah dengan encoder yang besar karena hukum dagang pasti akan berlaku seperti itu, sehingga banyak di dalam kontestasi walaupun antar sesama peternak itu adalah dengan hasil zero sum games, walaupun ada beberapa juga mereka memerlukan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah yang koeksistensi. Kemudian yang berikutnya untuk memperoleh pakan, daya beli mempengaruhi akses terhadap pakan. Peternak besar memiliki keuntungan daya beli lebih besar. Ini yang kami lihat perebutan kalau di Jawa itu relatif tidak kuat yang menengah maupun yang kecil, sehingga teman-teman peternak ini secara kolektif dan koperasi itu mencari bahan baku pakan sampai ke Sulawesi itu untuk mereka mendatangkan sampai ke Jawa, lalu kemudian mereka memproduksi pakan secara ada yang sendiri-sendiri, ada yang gabungan. Ini di antara mereka. Jadi di sini juga ada yang hibridisasi hasil kontestasinya, yaitu pemerintah pusat dalam terkait dengan regulasi pakan dan juga pemberian bantuan. Jadi karena banyak juga intervensi dari pemerintah terkait penyediaan bahan pakan ini, seperti mengimporkan jagung khusus untuk peternak-peternak yang mandiri atau yang kecil dan menengah dan yang ada di semua daerah termasuk di kita. Kemudian yang ketiga dalam memperoleh obat, vaksin, dan desinfektan, ini ketersediaan dan harga dengan prioritas pada peternak besar. Biasanya teman-teman yang di perusahaan obat tentu pedagang kalau ada order besar pasti itu selalu didahulukan, sehingga teman-teman yang kecil dan menengah ini kalau yang terus bersikap untuk tidak bergabung, join baik dengan asosiasi, kelompok maupun koperasi, ini akan mengalami kesulitan juga di dalam mendapatkan agro input berupa obat, vaksin, dan desinfektan ini. Ini terlihat yang sesama mereka ini bisa saling support, ya saling karena mendapatkan obat, karena secara biosecurity kalau kandang sebelah bermasalah pasti juga ikut bermasalah, sehingga teman-teman peternak menengah kecil ini dan besar ini menyadari betul, sehingga untuk obatnya harus ada tidak zero sum game begitu di antara mereka hasilnya, karena tadi mereka harus memikirkan juga tadi terkait dengan biosecurity dan alir penyebaran penyakit. Nah, kemudian terkait dengan penjualan telur, ini isunya adalah persaingan dalam akses pasar dan harga, di mana peternak kecil menghadapi kendala dalam hal distribusi. Sehingga sekarang teman-teman di sana juga sekarang sudah menyadari betul, sekarang sudah tumbuh sekitar 6-7 koperasi dari tadinya hanya satu, sehingga penyadaran akan kebersamaan baik dalam memperoleh agro input, kemudian menjual telurnya, ini terlihat di hasil kontestasinya di koeksistensi, ya. Jadi tidak, mereka justru sekarang kesadaran inilah yang juga menjadi hal yang disadari oleh teman-teman di sana untuk hidup bangun bersama, kemudian melanjutkan usaha ini juga secara bersama-sama. Kesimpulan di penelitian 3 ini adalah kontestasi aktor dan stakeholder dalam usaha yang bertelur terjadi sejak memperoleh DOC maupun kuler, kemudian OPD, pakan, dan penjualan telur. Masing-masing aktor memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Faktor permodalan dan fluktuasi harga merupakan faktor penghambat dalam perolehan agro input. Ya, karena ada yang harus cash. Nah, sekarang sudah jarang lagi yang seperti dulu nitip barang, termasuk dulu kalau di poultry shop. Yang ketiga, penjualan telur yang tidak satu pintu menjadi faktor banyaknya aktor yang memainkan harga sehingga harga telur cenderung tidak stabil. Yang keempat, regulasi permentan yang membatasi hadirnya industri yang menguasai dari hulu budidaya sampai ke hilir, yang hanya dibolehkan untuk industri, internal industri itu hanya 2%,
Lalu yang besar, populasi yang peternak besar hanya boleh 10%, dan sisanya adalah peternak mandiri yang menengah dan kecil serta mikro. Itu memberi ruang kontestasi yang berimbang antara peternak mandiri baik skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Hal ini menjadi lebih baik dengan hadirnya juga koperasi dan kelompok tani yang berperan dalam memperoleh bahan pakan, melakukan self mixing dan mengatur penjualan telur secara satu titik. Nah, di akhir kami melakukan pembahasan secara umum keseluruhan dari awal dan akhir melihat dari bab 1, bab 2 dan bab 3-nya untuk melihat bagaimana secara keseluruhan, lalu kemudian nanti di efek di dampaknya. Ini kami lihat dari aspek perkembangan usaha peternakannya, lalu aspek di konsumsi produk hewani, dan juga kita lihat nanti di isunya adalah permintaan konsumsi yang tinggi, apalagi kalau sekarang walaupun sebelum setelah penelitian ini dilakukan, sekarang ada program makan bergizi yang tentu dari penjelasan yang ada bahwa sumber protein atau lauknya itu berasal sebagian besar adalah dari telur dan dari unggas. Kemudian pelaku usaha peternakan ini juga terus tumbuh di sana, kemudian hulu, on farm, kemudian hilir, mulai pembibitan, pengelolaan pakan, pemeliharaan hingga pemasaran. Kita lihat juga di ekologi dari sisi lingkungan, ini belum tidak kami temukan karena tadi mungkin hampir semua kecamatan, di seluruh kecamatan memiliki peternakan ini, dan teman-teman rata-rata di sekitaran rumah beternaknya, sehingga isu lingkungannya ya karena sudah tumbuh dari tahun 70-an sehingga ini tidak menjadi isu yang berarti. Kemudian relasi dan kontestasi di agro input, juga pemasaran telur ini yang fluktuasi harga ini yang menjadi kendala bagi teman-teman yang di peternakan. Kemudian kebijakan pengembangan usaha ini di sekarang dulu teman-teman banyak yang tidak terdaftar, sekarang semua sudah terdaftar karena juga kami di pemerintah ternyata membuat juga aturan bahwa peternak yang boleh memperoleh bantuan seperti subsidi pakan itu yang harus terdaftar. Itu mendorong semua akhirnya terdaftar, mulai dari yang kecil, mikro, kecil, menengah sampai yang besar, semua terdaftar. Dan ini memudahkan untuk kontrol, memantau, membina, dan memberikan kebijakan-kebijakan yang mendorong mereka untuk terus tumbuh. Kemudian peran ayam ras petelur untuk sumber ekonomi, itu pendapatan daerah meningkat oleh kontribusi peternakan dan PAD dan distribusi lokal dan nasional. Penyerapan tenaga kerja meningkat, ketahanan pangan menjadi lebih kuat kita karena tadi partisipasi konsumsinya juga yang tinggi, pengembangan infrastruktur, pendidikan dan teknologi peternakan ini menjadi terus meningkat dengan hadirnya peternak-peternak juga yang baru atau generasi, ada yang sudah generasi ketiga, ada yang generasi kedua. Jadi akhirnya ini dilanjutkan terus oleh keluarganya. Nah, dari ini kami buat kesimpulan dan keseluruhan hasil analisis peran, kepentingan, dan kuasa menunjukkan berbagai aktor yang berperan penting dalam rantai nilai industri ayam ras petelur, termasuk peternak dari berbagai skala usaha, lembaga, organisasi peternak, pemasok, industri, serta pemerintah yang berperan dalam regulasi dan dukungan. Relasi antar aktor bervariasi antar kolaborasi yang menguntungkan dan konflik kepentingan. Faktor-faktor seperti skala usaha dan akses pasar berpengaruh besar dalam membentuk pola relasi dan antar aktor dan industri ini. Yang ketiga, kontestasi antar aktor terjadi di berbagai tahapan rantai pasok, mulai dari aspek hulu, kemudian juga di budidaya maupun hilir, dari sumber daya, kemudian harga. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan harga dan menekan margin keuntungan, terutama bagi peternak kecil. Hadirnya koperasi dan kelompok tani yang berperan dalam memperoleh bahan pakan, melakukan self mixing dan mengatur penjualan telur secara satu pintu. Yang terakhir, regulasi seperti Permentan yang membatasi hadirnya industri yang menguasai dari hulu, budidaya sampai hilir, atau hanya dibolehkan maksimal 2% bagi orang yang integrated dari hulu sampai hilir, memberi ruang kontestasi yang berimbang antar peternak mandiri baik skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Dan alhamdulillah ini sudah kami publikasikan 2 di bab yang penelitian 1 dan juga penelitian kedua. Mudah-mudahan mendukungnya juga nanti yang penelitian ketiga insya Allah akan kami upayakan untuk juga ke jurnal. Terima kasih.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.